Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan pagi yang indah ini berjumpa kembali dengan saya di dalam renungan pagi GSCA SWOT. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan pagi yang indah ini saya ingin membagikan satu berkat dengan tema Yesus meredakan badai. Yesus meredakan badai. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita baca di dalam Markus 4 ayat 37 sampai 40. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan pagi yang indah ini kita akan fokus kepada ayat yang ke-40. Bagian B ya, bagian B. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, saya menemukan dua hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dua hal ini sangat-sangat menentukan iman kita. Kalau boleh saya bilang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, apa itu? Yang pertama adalah, mengapa kamu begitu takut? Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, rasa takut itu sangat-sangatlah membuat iman kita menjadi down. Rasa takut membuat iman kita menjadi drop. Rasa takut membuat iman kita tidak bertumbuh. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita tengok kembali di ayat-ayat sebelumnya, murid-murid berada di dalam satu perahu sama Yesus. Tetapi kenapa pada saat badai datang, murid-muridnya ketakutan, bahkan merasa binasa? Ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kenapa begitu takut? Padahal ada Yesus di situ. Ini Bapak Ibu Saudara. Takut itu seringkali membuat iman kita drop yang tadi saya bilang. Renungan yang kita nikmati, firman yang kita nikmati setiap hari, itu membuat tidak berdaya. Karena apa? Karena rasa takut itu lebih besar, begitu kira-kira. Merasa lebih besar dari apapun. Sehingga apa? Firman, renungan yang kita nikmatin itu tidak bisa mengalahkan rasa takut itu. Karena kita sudah takut duluan, kira-kira seperti itu. Membuat merasa rasa takut itu lebih besar dari iman kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tahun 2022 ini banyak orang memprediksi ini akan terjadi, itu akan terjadi. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun juga banyak yang memprediksikan seperti itu. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan punya prinsip bahwa Yesus tidak akan tinggal diam. Yesus pasti akan menolong anak-anaknya. Yesus pasti akan memberikan kekuatan untuk mengalahkan yang namanya ketakutan itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan,
Rasa takut ini seringkali dipakai iblis untuk menghancurkan iman daripada anak-anak Tuhan sekarang ini. Bahkan saya pribadi mengalami rasa takut yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Yang pada saat itu yang disaksikan istri saya itu benar. Dan saya mengalami iman saya itu merasa drop. Itu saya rasakan, Bapak Ibu Saudara. Firman yang saya konsumsi setiap hari itu terasa kecil, nggak ada apa-apanya dibanding rasa ketakutan saya itu. Saya sampai mau melakukan sesuatu yang saya sukai aja males. Tapi Tuhan baik, Bapak Ibu Saudara. Tuhan baik. Tuhan kembali mericas saya lewat firman ini. Sehingga saya bisa bangkit lagi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan pandang remeh masalah ketakutan ini. Takut akan masa depan, takut akan jodoh, takut akan anak. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, masuk ke dalam surga bukan masalah anakmu berapa. Masuk ke dalam surga tidak ditanya berapa rumahmu, berapa besar hartamu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita kalahkan ketakutan itu. Karena di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 di sana jelas dikatakan bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan pagi yang indah ini kita kembali diingatkan bahwa Tuhan memberikan roh, bukan roh ketakutan. Kita ingat hal itu, saudara. Kita harus ingat hal itu. Bangsa Israel aja yang dibilang tegar tengkuk, mereka merasa ketakutan pada saat berada di dalam pembuangan. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam, Bapak Ibu Saudara. Dia menolong umat Israel ini lewat firman yang dibawakan daripada Yeremia. Bagaimana bangsa Israel itu kembali diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan takut. Sebesar apapun badai kehidupan rumah tanggamu, sebesar badai apapun yang Bapak Ibu Saudara alami saat ini, jangan takut. Karena Tuhan memberikan roh, bukan roh yang ketakutan, tetapi roh yang memberikan keberanian yang luar biasa untuk mengalahkan ketakutan itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua, di sini saya menemukan hal yang sangat luar biasa juga, Bapak Ibu Saudara. Yaitu apa? Yang kedua ini, mengapa kamu tidak percaya? Ketidakpercayaan inilah yang seringkali membuat iman kita drop. Ketidakpercayaan inilah yang seringkali membuat kita berpikir, sebenarnya Tuhan ini ada enggak sih? Sebenarnya Tuhan ini menolong saya enggak sih? Kenapa murid-murid sampai ketakutan, sampai mengucap mau binasa? Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kurang percaya kepada Tuhan Yesus. Pada saat itu berada di dalam satu perahu. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, di dalam Amsal 3 ayat 5 jelas di sana dikatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada
pengertianmu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, seringkali doa tidak jawab. Tuhan, Engkau tidak jawab doaku. Sehingga apa yang muncul? Rasa ragu untuk percaya kepada Tuhan. Dan mulai berpikir pengertian kita sendiri yang kita pakai. Ini luar biasa saudara. Kenapa imannya tidak bertumbuh? Kenapa imannya ngedrop terus? Karena apa? Karena berpikir dengan pengertiannya sendiri. Rasa percaya kepada Tuhan itu udah mulai ngedrop. Udah mulai berkurang. Udah mulai luntur. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Mari pada kesempatan yang indah ini, pagi yang indah ini, kita kembali diingatkan. Jangan takut menghadapi tahun 2022 ini. Walaupun banyak prediksi ini dan itu, jangan takut. Dan yang hal kedua, kita harus percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan senantiasa ada di pihak kita. Bahwa Tuhan senantiasa menolong kita. Itu Bapak Ibu Saudara. Karena hanya Tuhan yang mampu melakukan itu semua. Karena hanya Tuhan yang sanggup memulihkan segala sesuatu yang tiada menjadi ada. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Murid-murid karena kurang percaya kepada Tuhan. Sehingga terucap, kita mau binasa. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tidak akan mengatakan hal-hal semacam itu. Kita terus berpaut kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan pasti datang. Kita tunggu waktunya Tuhan tepat. Kairosnya Tuhan itu pasti akan muncul. Dan kita akan menjadi pemenang. Dan kita akan menjadi lebih pemenang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Biarlah dua hal ini menjadi berkat buat kita semua pada kesempatan pagi yang indah ini. Menjadi kekuatan iman kita agar kita tidak takut lagi. Dan kita harus percaya lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapak terima kasih atas semua berkat, damai, sejahtera, sukacitamu yang luar biasa Tuhan pada hari ini. Yang mana Tuhan kami bisa menikmati berkat-Mu, damai, sejahtera, sukacitamu pada hari ini dengan dahsyat, dengan luar biasa. Dan Bapa, bela Tuhan, kami Engkau berikan kemampuan untuk mengalahkan ketakutan kami. Untuk mengalahkan, oh Tuhan, siasat iblis yang membuat iman kita drop. Yang membuat iman kita jatuh. Yang membuat iman kita tidak bertumbuh. Yaitu rasa ketakutan. Tuhan, berikan kami kemampuan untuk mengalahkan itu semua. Agar iman kami terus tetap naik di dalam Tuhan. Terus naik di dalam Engkau. Dan kami juga lebih percaya lagi kepadamu Tuhan. Karena Engkau sanggup memberikan yang tiada menjadi ada. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas semuanya ini. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu Bapa. Dan kami alaskan berkat dan damai sejahtera sukacita ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.